Oke, halo guys. Pilih kartu seperti biasa, ada 4 pilihan. Temanya adalah apa yang dia pikirkan tentang kamu. Oke. Kalau masih butuh waktu, bisa di pause dulu videonya untuk memilih. Oke. Seperti biasa, kita mulai dari nomor 1. Oke. Apa yang dia pikirkan tentang kamu? Joy. Very nice, Joy and Sun. Both are bright colors. Yellow. Six of Wands. Hierophant. Wow, nice. Ten of Pentacles. Wow. Three of Cups. Very nice. Wow. Number 1. Very nice. Okay, so yang aku lihat di sini, apa yang dia pikirkan tentang kamu? You bring joy into their life. He or she, he or she, okay? Kamu membawa kebahagiaan dalam hidupnya. You bring joy into their life. Dan joy di sini, kalau ngomong ini aku agak geli sih ngomongnya, agak geli. Cuman it's like kayak gini loh. You are my source of happiness. Well, not literally, but ya kamu membawa kebahagiaan dalam hidupnya. Banyak hal yang dia bisa lihat dari sosok kamu, you adding value intinya, paham nggak? Kadang kita ketemu sama orang, ini nggak terlepas cuman masalah romance ya, ini bisa apa aja. Walaupun aku ngebacanya kemungkinannya romance, but it can be anything, okay, anyone, okay. Kadang kita ketemu orang tuh bisa yang kita ngerasa kayak orang ini tuh ngebawa efek bagus lah, positif dalam hidup kita. Mungkin karena orang ini punya aura positif, energinya positif, positive thinking, and then bukan orang yang suka ngegosip, bukan orang yang suka ngejudge orang, contohnya ya. Itu akan membawa efek positif ke dalam kehidupan orang lain kan. Membawa perubahan, orang jadi kayak terinspirasi. When we feel inspired by others, kita akan ngerasa hidup kita tuh kayak somehow kayak kita dengerin dia ngomong aja, dengerin dia cerita aja, kita tuh kayak ngelihat dunia yang berbeda gitu. So, yeah, this is what they think about you, what he or she thinks about you. You bring joy into their life, you bring happiness. Dan aku ngeliat di sini kayak dia ngerasa ada sisi secara spiritual
Mungkin selama ini dia memandang suatu hal terlalu konservatif. Contoh, sejak kenal sama kamu dia bisa melihat sisi yang lain. You show them a different perspective about things, apapun itu gitu loh. Kamu menunjukkan, padahal mungkin kamu nggak ngapa-ngapain, kamu juga nggak berusaha ngapa-ngapain, but the way you are itu membawa satu perubahan dalam hidup dia. Siapapun orang ini, dia merasa mungkin ada yang tercerahkan, terinspirasi lah intinya. The pointnya, they feel inspired by you. Oke, dari ini bisa dari segala hal ya, bisa dari cara pikir kamu, bisa jadi cara kamu memperlakukan orang, bisa juga mungkin bagaimana kamu melihat kehidupan, bagaimana kamu melihat hubungan, bagaimana kamu, misalnya dia orang, contoh kecil ya, misalnya dia orang yang boros, terus kamu orang yang hemat, bukan pelit ya, tapi hemat, kamu bukan orang yang konsumtif misalnya. Jadi pada saat dia ketemu kamu, dia ngobrol sama kamu, kayak dia ngerasa kayak, kok gue boros banget ya, kok hidup gue gini banget ya, kayak dia tuh bisa nyimpen uang loh, dia tuh bisa gini, padahal kita punya income yang sama, tapi kayak dia tuh punya simpenan, gue tuh enggak gitu. Jadi kayak you show something in a positive way because it's a joy, right? You bring a positive positive energy, perspektif. Intinya kamu mungkin tidak kamu sadari, kamu membawa perubahan dalam cara dia berpikir gitu. Walaupun kadang ya kita ngomong nggak apa adanya, misalnya kita jadi diri kita sendiri, tapi orang lain itu bisa kebawa dampaknya. Ibaratnya positif itu contagious, negatif juga contagious gitu, nepak ya kan. Dan yang aku lihat di sini, dia merasa sejak bertemu kamu, hidup dia banyak yang berubah. Walaupun mungkin kamu tidak sadari itu, tapi dia merasa banyak dari cara pandang kamu, cara kamu mungkin memperlakukan dia, cara kamu memperlakukan orang, whatever it is, dia merasa peran kamu dalam hidup dia itu besar. Dan dia di dalam diri dia ngerasa kayak I want to, ibarat kalau misalnya ini sebuah pertemanan, I want to be your friend as long as we can gitu loh. Karena kamu membawa dampak yang sangat positif. Kamu memberi mungkin pandangan tentang kesuksesan, bahwa kesuksesan itu misalnya contoh bukan cuma dinilai dari materi, tapi juga dari bagaimana kita bahagia menjalani kehidupan. There are added points yang kamu tanpa sadar ngasih itu ke dia. Jadi dia ngerasa kayak hidup dia banyak yang berubah. Kalau ini konteksnya adalah romance, kamu termasuk husband or wife material buat dia. Karena yang aku lihat di sini bukan cuma ngomongin fisik ya, justru bahkan bukan fisik, karena di sini juga pentaclesnya cuma satu. So I don't think this is about physical thing. This is more about the way you are gitu. Siapa kamu gitu. Itu sudah membuat dia jadi merasa ibaratnya kayak gini loh, you make me want you just by being you. You make me want you just by being you. So yeah, they feel inspired, they feel more positive sejak dia kenal sama kamu. That's the point actually. Dan yang pasti aku ngeliat di sini banyak hidup dia berubah, cara pandang, dan di sini juga secara spiritual mungkin juga kamu orang yang lebih spiritual dibanding dia, kamu lebih mungkin menyukai hal-hal yang lebih kenal sama diri, kamu juga mungkin lebih down to earth dibanding dia, mungkin kamu selama ini juga banyak belajar hal-hal yang mengenal diri kamu, so when you talk to them, they feel like you're different. Di sini aku ngerasa sih, they feel like you are different dari orang-orang yang dia kenal umumnya. Intinya tuh itu. So this is what they think about you, okay? Oke, sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 2.
Oke. Kita lihat. What they think about you. Balance. Garden. Something lovely will grow from this. Okay. The Star, Knight of Wands, Ten of Wands, Seven of Pentacles, the Hangman. Okay, Oke. Sebentar. Yang Oke, so yang aku lihat di sini gini, aku nggak tahu kalian punya hubungan apa, but kartu balance ini gini, dia melihat kamu sama dia itu dua orang yang sangat berbeda, mungkin dari sisi karakter, personality itu kalian berbeda banget gitu. Mungkin satu introvert, satu ekstrovert gitu, yang satu agak tertutup, yang satu agak lebih terbuka. But they know that you actually complement each other, not complete juga, you complement each other gitu loh. Dia butuh orang seperti kamu dan menurut dia kamu juga butuh orang seperti dia. So you complement each other. Dia tahu gitu loh. Antara kamu dan dia ini itu bisa untuk sampai long term tuh bisa menurut dia. Something lovely will grow from this gitu. Tapi untuk menyatukan dua opposite ini itu butuh banyak I'm not saying it's a compromising sih ya.
tapi lebih kepada lebih fleksibel with each other, lebih mau understanding, lebih mau memahami gitu loh, menurut dia. Dia banyak memahami diri dia lewat kamu sebetulnya. Banyak hal-hal yang sebelumnya mungkin dia tidak sadari dalam dirinya, yang dia akhirnya mulai ngeh gitu. Itu saat dia ada interaksi sama kamu atau ada hubungan sama kamu. They know that ini semua memang harus ada supaya balance itu bisa terjaga menurut dia. Yang which is menurutku apa yang dia pikirkan itu ya I think they're quite wise sih menurutku sih. Bentar ya. I must create before the opportunity disappears. Bentar. Dia ada kemungkinan ini dia ya, bukan kamu. Dia ada kemungkinan, tapi bisa jadi juga reverse ya. Dia ada kemungkinan, aku ngelihat di sini balance ini nih, di sini. Ini dia. Ini mungkin keluarganya atau teman-temannya yang orang sekeliling dia lah intinya. Bisa jadi beberapa dari kalian, kalau ini bicara romance ya, mungkin keluarganya ada yang kurang setuju atau teman-temannya juga ngerasa kayak kayaknya nggak bagus deh dia buat lo gitu. Jadi orang sekitar dia nih bukan berarti semua ya. Dari orang sekitar dia nih ada pro kontra terhadap kamu. Walaupun sebetulnya dia sebenarnya tidak terlalu terganggu sama pemikiran-pemikiran orang-orang itu sebenarnya, tapi kelihatannya ini lagi-lagi ya, role can be reversed. Bisa jadi ini dia yang berpikir begitu, bisa jadi kamu, oke? Aku lihat dari sudut pandang dia. Contohnya, ini kan sebagai contoh ya, aku ngeliatnya dari sudut pandang sana. Dia merasa orang-orang itu tidak kenal sama, tidak terlalu tahu kamu. Dia pede, dia tuh tahu kamu gitu loh. Dia pede, dia lebih kenal kamu dibanding orang-orang itu. Jadi sebetulnya dia tidak terlalu terganggu sama orang-orang itu. Cuma kelihatannya dia orangnya agak idealis. Jadi dia pengen semua hal itu baik-baik saja, jangan ada konflik gitu loh. Kalau misalnya orang tuanya yang nggak setuju, dia merasa dia harus pelan-pelan deketin keluarganya, pelan-pelan ngasih lihat keluarganya atau ngasih tahu keluarganya kalau kamu tidak seperti yang mereka bayangkan atau seperti yang mereka pikirkan. Karena dia cukup idealis kalau aku lihat gitu, oke? Dan kalau kamu udah nggak bersama orang ini, aku ngelihat atau kamu nggak ada interaksi sama dia, aku ngerasa dia ada harapan sebetulnya, masih ada berharap kalau suatu hari. Cuma orangnya agak pasif sih ya kalau aku lihat, karena hangman ya. Jadi aku lihat orangnya agak pasif. Dia ngerasa suatu hari dia bisa ketemu kamu lagi, dia bisa ada interaksi sama kamu lagi. Itu harapan itu masih ada. Tapi ingat ya, ini general reading loh ya. Walaupun semirip-miripnya kamu anggap itu mirip, tetap ini general reading, oke? Dan aku ngelihat di sini dia malah nggak suka sama orang atau kurang suka lah ya sama, misalnya kalau untuk pasangan gitu yang terlalu sama kayak dia, karena dia ngerasa dia butuh sosok yang sebaliknya dari dia. Misalnya contoh, dia ngerasa dia orangnya boring,
dan kamu orangnya mungkin lebih cheerful. Jadi dia ngerasa dia butuh orang seperti kamu, dia menyukai personality kamu gitu. Jadi dia ngerasa hidup dia jadi lebih hidup saat dia interaksi sama kamu, sangat ini with your companionship gitu loh. Walaupun sebetulnya dia juga tahu untuk menyatukan kalian itu berat. Butuh banyak sekali hal yang harus menurut dia harus dari diri dia sendiri juga menurut dia juga masih harus banyak bertumbuh. Karena aku ngeliat di sini juga banyak hal-hal yang di dalam diri dia makin kenal diri dia itu sejak dia ketemu kamu gitu loh. Jadi di situ dia menyadari bahwa banyak hal di dalam diri dia yang harus dia rubah juga. Dan ya begitupun kamu gitu loh. Jadi intinya dia ngerasa kayak ini bisa nih buat long term, tapi banyak PR. Baik buat dia juga buat kamu. Dan banyak hal-hal dalam diri dia yang aku lihat dia tahu this is a long journey. And I think right now dia tuh lagi masa growth juga sih sebenarnya. Dia lagi growing, personally dia lagi growing. Aku nggak tahu ini kartu ini tuh agak menurutku agak apa ya? Agak anti klimaks. Agak anti klimaks karena ini juga hangman ya. Jadi agak anti klimaks nih kartu. Karena aku ngelihatnya kayak nggak jelas endingnya gitu. Dia tuh kayak orang yang ada the star kan, ada harapan. Dia berharap suatu hari dia akan ketemu kamu lagi. But for the meantime, dia ngerasa there are so many things that they need to do. They need to fix or whatever gitu. Makanya aku bilang ini kartu nggak jelas sih. Walaupun dia tahu sebenarnya memilih orang seperti kamu itu buat dia untuk long term itu bagus. Mungkin juga dia udah pernah coba cari sana sini, tapi dia mungkin belum pernah merasakan bukan koneksi, tapi koneksi ada, compatibility-nya juga. Jadi memang personality yang seperti kamu memang yang dia inginkan gitu. Walaupun mungkin ya orang seperti kamu kan juga ada lagi gitu kan ya. But at the end of the day, aku ngelihatnya di sini tuh dia kayak masih ada harapan aja gitu. Tapi nggak jelas endingnya nih gitu. Endingnya tuh nggak kelihatan. Tapi dia tahu bahwa banyak hal-hal yang harus dia benahi alone. Dan dia sekarang lagi bertumbuh kalau aku lihat, growing, for maturing, for something, kayak dia mempersiapkan sesuatu untuk dirinya untuk lebih ke depan. I think this is more about spiritual thing, psychological thing sih. Lebih ke situ sih. Ya, ini kartu tuh ngomongin long term, tapi long termnya nggak jelas dia tuh bakal gimana, bakal datang lagi apa nggak juga nggak kelihatan. Tapi yang pasti banyak hal-hal yang merubah hidup dia, banyak hal-hal yang merubah diri dia dari apa yang dia alami bersama kamu gitu. Oke? Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Gossip. Throne,
Your potential is endless. Okay. Ace of Wands, Three of Pentacles, Page of Wands, Five of Cups, Pair of Swords. Oke, aku ngelihatnya kalau kamu perempuan dan dia laki-laki ya. Aku pakai contohnya seperti itu. Oke, kalau kamu cewek dia cowok. Satu hal yang aku tangkap di sini adalah dia ngerasa you are too self-centered. I'm sorry to say this, but dia ngerasa kamu terlalu self-centered. Terlalu, ibaratnya kalau saat kamu bicara, kamu cuma bicara tentang diri kamu. Dia nggak ngerasa dia dipahami sama kamu. And then ditambah lagi dia merasa character wise kamu terlalu kalau kamu cewek kamu agak terlalu maskulin buat dia, dan dia ngerasa juga mungkin bukan soal uang ya, tapi dia ngerasa kayak emasculated sebenarnya. Jadi dia ngerasa deket kamu tuh aku nggak tahu apa yang kamu omongin sama dia atau apa, but anyway ya, ini kan general reading. Yang aku rasain di sini kayak dia ngerasa mungkin kamu orang yang terlalu ambisius buat dia. Salah satunya ya, ini salah satunya. Atau mungkin kalau bicara kamu nggak pernah mau kalah menurut dia. Kayak selalu ada aja yang kamu sautin, ada aja yang kamu debatin gitu loh. Dan itu menurut dia kita nggak akan pernah bisa bagus kalau caranya kayak gini menurut dia. Dia tahu, maksudnya kamu orang yang menarik dan segala macam, kamu orang yang mungkin punya banyak ide, kamu orang yang cerdas dan segala macam. But buat kalau ini bicara tentang romance dan ini bicara tentang potential partner, dia ngerasanya kamu nggak masuk ke dalam kategori yang diinginkan, gitu loh. Dia suka sama kamu at some point ya, to a certain level dia suka sama kamu mungkin orangnya easy going dan segala macam, but menurut dia your character ya nggak masuk aja buat kalau sampai jadi pasangan tuh nggak bisa menurut dia. It will be just too many hurdles dan akan terlalu banyak konflik menurut dia. Kalau kamu pernah bersama orang ini, ya, let's say he's sorry gitu loh. It didn't work out, he's sorry it didn't work out, but he thinks that it is for the best. Ya, dia ngerasa, ya, mungkin bukan kecewa ya, tapi yang, ya, I'm sorry this is not working gitu. Kayak I'm sorry this is not working ke dirinya dia juga, ya, he's sorry for himself. Tapi ya udah gitu loh. Karena menurut dia, ya kita nggak bisa setiap kali ketemu orang yang kita langsung kita pasti cocok kan gitu. Pasti namanya kita ketemu orang ya ada kadang kita ngerasa cocok, ada mungkin kita jadi teman lebih cocok gitu loh. Mungkin kalau buat jadi pasangan I don't think so gitu loh. So aku ngelihat di sini mungkin kamu juga ya itu yang tadi aku bilang terlalu maskulin buat dia. Yeah, maybe you need to learn more feminine in a way. Karena femininity is not about what you wear, it's about who you are and yourself intinya. Dan dia ngerasa mungkin kalau cuma jadi teman atau jadi teman sih, you're someone that asik gitu menurut dia, bisa diajak diskusi dan segala macam. But ya udah cuma sampai situ.
Dia senang sama mungkin you have intelligence, then you have so many ideas, you have maybe many friends juga, outgoing, ya. Tapi buat dia it's not what he's looking for aja. Dan dia tahu mungkin dia ngecewain kamu atau segala macam, tapi at the end of the day, he knows that masa mesti dipaksa kalau memang gak cocok gitu menurut dia. You take it easy sih, walaupun di sini ada Three of Swords, aku ngeliat sorry-nya ini bukan karena sorry apa ya, kayak okay, I'm sorry, bukan sorry ke kamu juga, he sorry for to himself juga, kayak well this is not working, okay then gitu loh. Nggak ngerasa kehilangan waktu juga, ya udah it's just an experience gitu. Sampai situ doang sih sebenarnya kalau aku lihat nih. Ada rasa kehilangan, mungkin you've been in his life for some time, ada rasa kehilangan juga, tapi dia tahu this is for the best gitu. Ya, merasa kayak gitu kan wajar sebenarnya. Kita pernah bersama seseorang and then that person is not in our life anymore, there will be something missing, ya pasti ada lah. Tapi if it's for the best, it is for the best gitu. Okay? Sekarang kita lanjut ke nomor terakhir, nomor 4. Passion, nostalgia. Seven of Cups, Hierophant, Knight of Wands, the Moon, Seven of Wands. Passion. Oke. Dia sebenarnya suka kamu orang yang punya passion, ya, ada passion. Mungkin kamu juga kalau cerita passion kamu tuh kelihatan gitu. Orang yang punya passion itu kelihatan gitu, menarik memang. Dan they think that you are someone who knows what you want gitu. Cuman at some point dia ngelihat kadang mungkin, aku nggak bilang kamu orang yang negatif ya, enggak, tapi
menurut dia kamu orang yang di satu sisi dia tahu kamu orang yang punya passion, kamu tahu apa yang kamu mau. Tapi di sisi yang lain, menurut dia, ini karena di sini banyak elemen warna orange kalau aku lihat. Jadi aku ngerasanya tuh dia ngelihat kamu tuh sacral cakranya tuh terlalu kuat. Dan juga for their taste, you are too emotional. For their taste, untuk selera dia, menurut dia kamu terlalu emosional. And then aku nggak tahu ya, maybe kamu pernah ngobrol sama dia tentang masa lalu kamu, yang menurut dia kamu orang yang, ini menurut dia loh ya, kamu orang yang sulit untuk melepaskan apapun yang pernah terjadi gitu loh. Maksudnya gini, bukan berarti kamu nggak bisa belajar dari pengalaman, bukan. Tapi sometimes when you attach to something, aku nggak bilang to someone ya, to something, apapun itu, mau something, mau someone, intinya once you attach to something, you are easily attached juga. Jadi orang yang emosional juga memang easily attached juga. Jadi menurut dia, once you attach to something, kamu tuh bisa ada di situ tuh panjang banget. Jadi kayak I think dia lebih senang sama orang yang bisa lebih mungkin kurangin sisi emosional dan lebih ke arah emosional itu nggak salah sebetulnya, selama kita bisa balance out aja. Cuman buat selera dia, menurut dia kamu terlalu emosional and kadang buat dia jadi draining. Itu aja sih, draining, emotionally draining buat dia. Mungkin energi kamu terlalu kuat buat dia. And then bukan berarti di kamu salah dia benar, enggak. Ini mah bicara cuman masalah taste aja sih, selera. Dan dia ngerasa kalau untuk jadi pasangan, kamu tuh bakal sulit untuk di-tame, bakal sulit untuk kayak diajak ngomong head to head tuh sulit menurut dia. Dari apa yang dia pelajari tentang kamu ya, gitu loh. Dan ada nggak yang dia suka dari kamu? Ada. Justru yang tadi aku bilang, passion, kamu punya passion itu dia suka. Cuman orang memang yang terlihat passionate banget kan kecenderungannya memang lebih emosional ya. Cuma menurut dia mungkin ada baiknya kalau kamu tuh belajar untuk ngebalance itu, menurut dia. And then when you talk about your passion, menurut dia tuh jadi kayak dunia itu milik kamu. Jadi dia ibaratnya tuh dia kayak masih mikir gitu loh. Kamu tuh kayak opsi aja sebenarnya. Karena ada yang dia suka dari kamu, tapi ada juga yang menurut dia, aduh kayaknya berat juga nih kalau ya agak terlalu begini. Kayak dia ngerasa draining itu tadi. Kayak dia ngerasa apa ya? Dan aku ngelihat di sini dia juga ngerasa kayak dunia kalian tuh ada yang lumayan berbeda. Dia takut nggak bisa ngimbangin sih intinya. Takut nggak bisa ngimbangin. Dia ngerasa kamu juga orang yang cukup ya pemikirannya bagus menurut dia. Kamu juga orang yang nggak terlalu shallow menurut dia. Jadi ya itu yang dia suka. Kamu orang yang mau untuk belajar, mau mikir apa gitu mau. Cuman ya itu yang tadi aku bilang. Kalau dia ngobrol sama kamu, dia dekat kamu, dia ngerasanya draining aja gitu, emotionally draining gitu. Nah drainingnya ini aku nggak tahu di sisi mana. Atau mungkin kamu sering kadang gini loh.
Ada orang-orang yang seneng banget cerita tentang mantannya. Atau cerita tentang kehidupannya, masa lalunya gitu. Ada kan orang yang seneng banget gitu. Ya dianggap sama orang ya, lo kayak attach banget sih sama kehidupan yang pernah lo jalanin gitu. Mengingat itu bukan berarti kita selalu menceritakan juga sebetulnya. Tapi orang bisa menilai kita bercerita itu dari sudut pandang doang, masa lalu itu cuma sebagai sudut pandang, ataukah kita masih attach sama cerita masa lalu, itu orang bisa menilai sebetulnya. Ya, jadi yang aku lihat di sini, dia menilainya you are still too attached to your past menurut dia. Dan jadinya pada saat kalian berdiskusi mungkin jadi kesannya kamu yang mengambil topik pembicaraan, kamu yang terlalu mendominasi menurut dia loh ya. Kamu seperti itu. Walaupun di sisi lain ada juga hal yang dia sukai dari kamu. Cuman ya itu jadi draining aja buat dia. Gitu. Oke? So guys, thank you so much for watching my video and I'll see you in the next video. Bye.